Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Nandika Raffian Allah dengan NPM 220608275 dari kelas SI SDMA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses appraisal pada lab 6, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Oke, eh, kali ini kita akan mulai ke prosesnya. Jadi di proses appraisal ini atau penilaian, terlebih dahulu saya akan melakukan duplikasi database saya terlebih dahulu. Ini sesuai ketentuan, ini formatnya npm/appraisal. Setelah itu, jika sudah jadi duplikasinya, saya masuk ke database tersebut. Pertama saya login dahulu sebagai admin. Nah, ketika saya login, yang pertama saya harus lakukan adalah saya harus mengecek dahulu nih, apakah modul surveys dan Open HRMS Employee Appraisal ini udah ada atau belum sih? Nah, di sini saya melakukan searching. Nah, di searching ini saya cek apakah udah ada atau belum. Nah, di sini Open HRMS. Nah, ini di Employee Appraisalnya ini belum ada. Masih activate-nya harus diklik. Karena itu saya klik. Kalau sudah diklik, maka tampilannya seperti ini. Setelah itu, saya juga melakukan hal yang sama kepada modul survei. Nah, kita cek nih, ternyata saya sudah. Oke, selanjutnya saya akan ke halaman setting. Nah, di sini saya akan mengecek hak akses user. Jadi di sini saya akan melakukan pengaturan pada user hanya yang berperan sebagai HR. Nah, apa sih yang saya lakukan? Jadi saya klik setting di kotak 9 ini, lalu ke menu setting. Nah, di setting ini saya klik user and companies, lalu user. Nah, di user saya search HANA. Nah, di HANA ini saya memastikan survei-nya itu sama dengan administrator, administratornya sama dengan setting, dan appraisal-nya itu sama dengan manager. Ini saya cek sudah user, survei-nya administrator, administration setting, dan appraisal-nya manager. Hal ini saya lakukan agar HANA ini dia bisa membuka halaman setting di ketika kita login pakai HANA. Sama untuk sama untuk appraisal manager ya, agar karena ini juga bisa membuat appraisal, ya, mengakses apa namanya, mengakses modul appraisal, dan juga dia juga bisa mengakses modul survei untuk membuatnya juga. Nah, setelah melakukan pengaturan, nah saya akan login sebagai Winda. Nah, Winda ini ceritanya adalah manajer warehouse. Nah, atasannya Waru. Jadi kan kalau saya kan ditugaskan menjadi Waru. Nah, kali ini saya akan menggunakan bosnya atau si Winda ini untuk melakukan pengaturan outgoing mail servers. Nah, di sini tuh jadi ceritanya nanti Winda akan mendapatkan kiriman email dari mana? Dari bagian HR untuk mengisi form penilaian tentang warung ini. Nah, gimana caranya? Saya login dulu sebagai Winda. Nah, lalu saya klik settings ke technical. Nah, sebelumnya saya cek dulu. Saya harus memastikan kalau misalkan si Winda ini sudah developer developer mode. Nah, kalau untuk dia bisa mengakses setting, biasanya defaultnya itu kalau user selain admin itu dia nggak bisa. Nah, maka sebelum saya login sebagai Winda itu saya di admin itu saya juga cek Winda apakah dia sudah bisa uh, administration itu udah setting atau belum. Kalau misalkan administrationnya belum setting, itu dia nggak bisa ngeset setting. Makanya saya di administration tuh saya klik setting untuk Winda. Nah, lanjut tadi saya anggap udah login sebagai Winda, masuk setting. Nah, di setting itu ada technical. Nah, di technical itu saya pilih klik eh, outgoing mail server. Nah, di sini saya mengisi outgoing mail servernya itu sesuai ketentuan soal. Ini formnya bisa dilihat. Nah, untuk username itu saya pakai email pribadi saya. Nah, untuk passwordnya itu jangan pakai password pribadi karena itu bahaya. Nah, caranya adalah pada akun Google saya klik manage your Google account. Ini email saya klik manage your Google account. Nah, di sini
Saya ke security. Nah, di security saya di search bar-nya ini, di search bar-nya ini saya cari app password. Nah, di app password ini kalau udah ketemu, nah tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya memasukkan app name. Nah, app name-nya itu kalau kalau mau tahu app name-nya itu adalah di formnya ini yang imap.gmail.com. Itu saya masukkan juga di sini app name. Nah, ketika saya udah masukkan app name-nya, saya create. Nah, ketika ketika create itu saya akan dapat kayak ID gitu ya, UID dia 16 digit itu saya copy. Nah, setelah di copy itu saya paste di sini, paste di password. Nah, setelah sudah kita kan mau mastiin dulu nih apakah berhasil atau enggak nih. Gimana caranya? Kita tes dulu nih di test connection. Kalau sudah berhasil, di sini harusnya ada tulisan connection test successful. Ini berarti udah berhasil. Nah, saya udah berhasil. Nah, setelah itu eh, saya login kembali sebagai admin. Nah, di sini kenapa saya jadi admin lagi? Nah, di sini saya pengen ngeset email Winda. Tadi kan Winda itu default ya emailnya. Nah, saya akan ubah email Winda itu menjadi email saya. Yaitu nanti ke Raffi. Ini layarnya ke user sama setting user Winda emailnya kita ganti. Nah, setelah itu saya login sebagai Hana. Nah, saat saya menjadi Hana ini, saya akan membuat pertanyaan yang pertanyaan itu akan jadi form appraisalnya itu. Nah, gimana caranya? Saya masuk ke modul survei yang tadi saya udah cek udah terinstalasi atau belum. Nah, di modul survei itu bisa diakses di kotak tiga ini. Di kotak tiga ini, klik, nanti cari nanti cari survei, nah nanti klik new. Nah, pada halaman new survey itu saya kasih nama appraisal form baru. Itu artinya form appraisal untuk menilai si baru nih, menilai saya nih. Nah, saya set eh, semua di dalam form itu sesuai ketentuan instruksi soal. Itu di bagian option. Ini formnya nih, formnya. Jadi Hana ini ngeset optionnya apa aja. Ini sesuai ketentuan soal. One page with all question, ini require login dan sebagainya. Nah, untuk pertanyaannya itu saya akan membuat 6 pertanyaan, 3 manajemen dan 3 teknikal. Nah, gimana caranya membuat pertanyaan? Nah, ini bisa dilihat pada question, itu kita klik aja. Nah, eh, nanti di bagian question itu nanti tabelnya itu kita add aja, add question. Nah, di situ kita bikin pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu tipenya adalah PG. PG eh, PG tapi bukan kayak soal teori tapi kayak puasan gitu. Jadi yang pilihan A itu kurang, lalu B cukup, C baik, dan yang terakhir adalah baik sekali. Itu sesuai ketentuan soal dan poinnya juga sudah dibuat. Ini sesuai ketentuan soal. Lalu saya buat. Lalu di bagian optionnya itu saya checklist mandatory answer-nya biar apa namanya baik biar orang lain tuh kalau ngisi itu nggak di skip gitu loh. Terus tulisannya error message-nya pertanyaan ini bersifat wajib untuk memperingati gitu loh. Nah, jika sudah tampilannya tuh akan seperti ini. Nah, ini listnya udah ada 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah membuat survei, nah tadi kan baru bikin surveinya nih atau formnya. Nah, saya akan membuat appraisalnya. Nah, gimana caranya? Jadi saya ke menu yang kotak itu lagi, kotak 9, lalu saya pilih di appraisal, lalu klik new. Nah, di appraisal itu employees name-nya adalah Waru. Nah, kalau tadi kan kalau form kan tadi apa namanya? Eh, appraisal form Waru. Kalau ini Waru aja. Nah, di sini ada pilihan tiga, ada manajer, employee, sama kolaborator, kolaborator sama kolega. Nah, untuk manajernya itu kita checklist. Nah, nanti kita isi manajernya itu Winda, karena Winda itu kan manajer warehouse, sedangkan Waru itu hanya seorang warehouse logistik koordinator. Nah, employee-nya kita centang. Nah, untuk koleganya itu bisa bawahan, bisa yang sederet. Nah, saya milih orang yang sederet sama dia itu Wahyu. Kalau nggak salah dia kepala seksi di suatu divisi di warehouse-nya lah. Mhm. Nah, ini lalu formnya tuh
saya isi appraisal form baru untuk connect ke yang disurvei tadi. Nah, udah tiga kayak gini. Jadi ini saya akan membuat untuk tiga. Jadi penilaian ini akan dinilai oleh tiga pihak. Yang pertama bosnya Waru yaitu Linda, yang kedua adalah Warunya sendiri, dan yang ketiga adalah koleganya Waru yaitu si Wahyu. Jadi kayak penilaiannya tuh gak cuma dari satu sudut pandang aja gitu. Lalu setelah membuat appraisal nih, saya klik Start Appraisal and Send Forms. Nah, saya klik bagian ini, saya klik, nanti kalau sudah berhasil, dia akan seperti ini tampilannya. Nih, terus di chatnya juga ada Hana to start send mail. Nah, lalu saya cek email saya dan ada nih, Dear Winda, dia disuruh untuk mengisi survei. Nah, setelah itu saya akan mengisi form yang telah dikirim ke email saya, tapi di ujungnya itu saya harus login dulu sebagai Winda. Winda yang udah berubah jadi nandikarapi@gmail.com. Nah, ketika udah masuk, saya klik linknya. Nah, nanti diarahin untuk ngeklik appraisal form barunya ini. Nah, saya klik start survey. Saya klik start survey. Lalu di klik start survey ini, eh, lalu saya klik start survey. Jika sudah, maka saya klik submit. Ini formnya ada 6 soal. Saya jawab sesuai. Saya jawab sesuai eh, ya. Nah, ketika dijawab ini, lalu klik submit. Jika sudah melakukan submit, maka tampilan seperti layar di bawah ini. Ini baru seorang Winda. Nah, selanjutnya saya akan menjadi seorang manajer. Nah, di sini eh, tadi maaf tadi baru Winda manajernya. Nah, sekarang saya akan menjadi Warunya sendiri. Nah, sebelum sama Wahyu. Nah, sebelumnya saya akan memastikan dulu di user. Jadi saya pakai admin, akun admin. Nah, di sini di usernya itu saya pastikan kalau misalkan di Waru dan di Wahyu itu administrationnya udah setting, appraisalnya udah manager, surveinya itu udah user. Nah, ketika dicek, kita melakukan pengaturan, saya akan login ke masing-masing akun yaitu Waru dan Wahyu. Nah, ini udah login. Nah, setelah login, saya masuk ke modul survei. Nah, lalu pada appraisal form Wahyu, saya klik tes. Jadi ke jadi ke bagian modul survei. Nah, di survei itu nanti ke bagian ini ke bagian mana? Ke bagian yang appraisal form baru. Nah, di sini ada tes, tombol tes. Klik aja untuk tombol tesnya. Lalu setelah mengisi survei, ini isi sama seperti Winda sama eh, Winda ya. Ini untuk baru isi aja. Begitu juga Wahyu. Login lalu isi juga. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini, dikarenakan udah tiga orangnya udah nih, Winda, Wahyu, sama Waru. Nah, sekarang saya akan mengubah status appraisalnya itu menjadi Dana. Adapun caranya, saya login dahulu sebagai Hana, karena ini kan merupakan pekerjaan Hana ya. Nah, login Hana, ini udah login Hana nih, udah login Hana. Lalu kita klik di appraisalnya itu Waru. Nah, nanti Warunya itu kita klik dan. Nah, ketika klik dan itu statusnya akan berubah menjadi sudah dan terus atau dan. Nah, ini kita bisa lihat di listnya. Di listnya itu posisi baru udah dan atau udah selesai. Nah, pada halaman answers juga kita bisa ngeliat formnya udah diisi sama siapa aja nih. Nah, dan ini terbukti ya, udah ada Wahyu, Waru, sama Winda. Udah tiga orang isi, udah tiga orang udah isi survei. Nah, selanjutnya karena proses appraisal sudah selesai, saya akan melakukan set email Winda kembali menjadi email yang default atau winda@gmail.com. Caranya adalah pada saya login dahulu pakai email admin, pakai akun admin, lalu ke setting user and companies user. Nah, nanti di bagian Winda itu saya ganti yang emailnya semula email pribadi saya jadi emailnya Winda. Nah, setelah membuat survei secara manual, saya akan melakukan import data di mana
data survei ini sangat banyak. Kalau tadi kan saya buat survei manual. Nah, sekarang saya akan buat survei itu udah ada datanya, tinggal dimasukin ke Udu itu nanti datanya udah ada. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah ke survei. Ini saya bertindak sebagai Hana dulu, karena kan ini tugasnya Hana ya, HR Manager. Nah, saya klik survei, lalu saya klik favorit. Nah, di favorit saya pilih import report. Nah, setelah itu saya upload file yang telah di apa disediakan oleh soal. Nah, lalu saya klik tes. Nah, kalau datanya sudah valid, harusnya tulisannya seperti ini, everything seems valid. Berarti ini udah aman kalau diimport. Lalu saya klik import. Nah, setelah saya klik import, itu bakal munculin semua data yang ada di spreadsheet yang tadi saya download. Lalu saya upload. Ini tampilannya banyak datanya. Ini dilakuin oleh Hana semua. Nah, eh, kalau kita mau membuktikan nih import datanya berhasil atau enggak nih, saya bisa cek di salah satu isi survei. Ini adalah salah satu juga nih appraisal form baru, tapi yang dari import data dari spreadsheet. Nah, ini ada 4 pertanyaan. Ini eh, kita bisa lihat di dalamnya baru ini pertanyaannya udah benar, berarti kan import datanya udah sukses ya. Nah, dengan berhasil import master data, maka lab atau tutorial kali ini sudah selesai. Nah, sebelum saya tutup, saya mau menjelaskan beberapa pertanyaan yang ada pada soal. Yang pertama, selain aspek manajemen dan teknikal, apa saja kriteria lain yang bisa jadi penilaian di appraisal? Yang menurut saya pertama adalah kepatuhan. Karena selain manajemen dan teknikal, kepatuhan itu juga penting untuk seorang employee mematuhi peraturan yang ada di perusahaan, karena peraturan itu bisa saja berhubungan dengan legasi ataupun berhubungan dengan kedisiplinan perusahaan. Kalau misalkan cuma bagus di manajemen sama teknikal, belum tentu dia bagus taat dengan peraturan. Nah, yang kedua adalah aspek yang namanya keamanan atau security. Nah, di security ini karena dalam bekerja itu harus ada perlindungan diri juga, perlindungan diri juga. Nah, karena kalau misalkan kita bekerja tapi kita nggak melihatkan aspek keamanan, ya kita bakal bahaya juga gitu. Nah, itu menurut jawaban saya. Nah, yang kedua, apa namanya, apa sih hak akses user di UDU untuk modul survei dan appraisal. Jadi kalau survei itu, ini saya rangkum ya. Kalau di survei itu bisa jadi user sama administrator, sedangkan di appraisal itu bisa jadi manager dan employee. Nah, kalau user itu dia cuma bisa ngisi form, sedangkan kalau administrator dia bisa juga untuk membuat survei. Nah, kalau appraisal, dia kalau sebagai manajer dia bisa membuat apa namanya, dia bisa membuat appraisalnya, sedangkan kalau misalkan dia jadi employee aja, dia cuma bisa ngelihat eh, apa yang telah dibuat dan memberikan feedback. Itu sih sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.